Selamat datang di materi kelima untuk mata pelajaran informatika. Jadi di pertemuan kelima ini yang kita akan bahas itu adalah menggunakan CMS. Nah, sebelumnya kalian sudah pelajari tentang CMS dari materi yang saya sudah posting pada pertemuan keempat. Tapi di sini tuh kita akan belajar bagaimana cara menggunakan, atau lebih tepatnya adalah bagaimana caranya kita akan membuat CMS. Sebelum kita membuat, kita sedikit review pembelajaran yang sudah kalian pelajari mengenai masalah CMS. Jadi CMS ini adalah singkatan dari Content Management System. Nah, di mana CMS atau Content Management System itu maksudnya adalah software atau perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau mengatur atau mengubah isi dari suatu web. Yang intinya adalah CMS itu adalah bagaimana cara kita untuk mengatur atau mengubah web, atau bisa istilahnya adalah kita akan membuat website sendiri. Nah, kalau kalian ada yang belum paham tentang website itu apa, jadi website itu maksudnya adalah alamat link yang ada di internet yang itu adalah punya kalian sendiri. Ya terserah kalian mau buat seperti apa. Apakah kalian ingin membuat materi tentang pembahasan tentang bagaimana cara bermain game, atau mungkin bagaimana cara memasak, atau apapun itu, yang jelas itu adalah kepunyaan kalian sendiri. Itu maksudnya adalah content management system, dimana konten itu kalian manajemen sendiri, atau kalian edit sendiri, atau kalian atur sendiri kalian mau websitenya kalian itu seperti apa. Jadi untuk materi kelima ini kita akan belajar bagaimana cara membuat website atau content management system. Nah, kita lanjut. Nah, untuk macam-macam CMS atau macam-macam website yang kalian bisa buat, itu kalian menggunakan jasa WordPress, bisa menggunakan jasa WordPress, atau yang pertama itu ada namanya WordPress. Nah, untuk alamat linknya itu ada di sini ya, wordpress.com. Kalau kalian ingin membuat web berbasis WordPress, silakan dibuka alamatnya. Kemudian yang kedua ada namanya Joomla. Nah, jadi alamat websitenya itu adalah www.joomla.org. Kemudian ada Drupal ya, www.drupal.org. Nah, dan yang akan kita gunakan sekarang itu adalah Blogger. Ya, alamat webnya adalah www.blogger.com. Untuk logonya kalian bisa lihat sendiri. Ini logo untuk Blogger, untuk WordPress, dan untuk Joomla. Tapi untuk di pertemuan kelima kita akan menggunakan Blogger ya. Kenapa kita menggunakan Blogger? Karena Blogger ini akan terintegrasi secara langsung ke akun Google kalian. Jadi kalau yang sudah punya akun Google di HP-nya bisa langsung masuk ke Blogger, jadi langsung mendaftar. Jadi yang paling mudah pendaftarannya itu menurut Pak Guru ya ini, kita menggunakan Blogger, nggak usah pakai yang lainnya. Tapi kalau kalian ada yang menggunakan WordPress, ada yang menggunakan Joomla atau yang lainnya, silahkan, saya tidak ada masalah. Oke, untuk membuat blog atau untuk menggunakan jasa pembuatan website Blogger, itu yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian masuk ke websitenya. Ini adalah alamat websitenya. Jadi silakan kalian buka Chrome, kemudian kalian ketik www.blogger.com. Atau kalian bisa cari sendiri di Google, kalian ketik blogger.com. Nah, nanti kalian cari logo yang seperti ini. Kemudian kalian klik logonya dan akan kalian masuk ke alamat website tersebut. Setelah masuk ke alamat websitenya, kalian harus memasukkan email ya, atau email dalam artian di sini adalah khusus untuk Google email. Ya, kalau kalian pakai Yahoo itu tidak bisa digunakan. Karena Blogger itu yang punya adalah Google, jadi kalian harus menggunakan email dari Google tersebut. Setelah itu kalian buat profil dan website kalian sudah jadi. Nah, untuk lengkapnya cara membuat Bloggernya itu ada di sini. Nah, ini ya contohnya ya. Pertama itu kalian harus masuk, ketik dulu www.blogger.com. Nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, setelah sampai di sini kalian silahkan, kalau yang sudah punya akun ya bisa langsung masuk. Ini tombol di sini kalian klik. Atau kalau misalkan yang baru mau buat blog, itu kalian silahkan pilih tombol ini, buat blog. Nah, setelah kalian klik tombol buat blog, kalian langsung dihadapkan sama akun yang ada di HP kalian, akun Google yang ada di HP kalian. Jadi silahkan dipilih kalau memang sudah ada akunnya. Tetapi kalau misalkan tidak ada akunnya di situ, kalau di HP kalian itu tidak ada akunnya atau akun Google-nya itu masih kosong, tapi saya rasa jarang ya HP yang akun Google-nya itu kosong. Tapi kalau memang tidak ada, maka tampilan awalnya itu seperti ini nanti. Jadi kalau yang sudah ada akunnya itu langsung seperti ini. Ada yang satu, cuman ini saja yang di atas.
Nah, ada yang beberapa. Jadi tinggal kalian pilih akun Google mana yang akan kalian ingin gunakan. Tapi kalau yang belum ada akunnya ya bisa langsung tampil yang seperti ini. Nah, atau misalkan kalian ingin menambahkan akun baru, saya hapus coba ya. Kalian ingin menambahkan akun baru, bisa kalian klik ini, gunakan akun yang lain. Bisa kalian klik di situ, ya. Kalau kalian klik maka yang akan keluar ya tampilannya seperti ini, sama saja ya. Oke, setelah itu kalian silahkan masukkan email, ya, email atau nomor HP untuk membuat akun baru. Oke, kemudian kalau sudah dimasukkan email, nomor HP, masukkan password dan emailnya itu masuk, ya, email Google-nya itu masuk. Tapi kalau yang sudah ada akunnya, tinggal kalian klik satu kali, kalian masukkan password, maka dia akan pindah ke halaman yang selanjutnya. Ini dia. Ini ada halaman selanjutnya setelah kalian memasukkan akun Google kalian. Jadi kalian di sini akan disuruh memilih nama untuk blog kalian. Nama atau istilah lainnya adalah judul blog kalian. Nah, sebagai contoh di sini yang saya gunakan adalah nama SMP Satap Ujung Baru, ya. Jadi SMP Satap Ujung Baru yang akan saya gunakan judulnya. Kalau mau pakai nama sendiri boleh, atau mau pakai nama misalkan tutorial belajar memasak bisa, atau misalkan belajar merakit handphone atau apapun itu ya, terserah dari kalian. Atau mau pakai nama sendiri juga boleh. Ya, tidak ada masalah. Mau pakai nama Asrul, mau pakai nama Nilasari ya, terserah, tidak ada masalah. Jadi silakan masukkan judul dari alamat blogger kalian. Setelah itu kalian klik next kalau sudah diketik namanya. Nah, yang selanjutnya di sini kalian akan menentukan alamat website kalian. Nah, ini yang paling penting ini, alamat website kalian. Kenapa? Karena kalau ada orang yang minta alamat website kalian, maka inilah yang akan kalian kasih. Sama seperti kalau ada orang yang minta email kalian, maka ya nama email kalian yang dikasih. Misalkan Misalkan akbar@gmail.com. Nah, kalau untuk alamat website itu tidak pakai tapi pakai .blogspot.com seperti ini. Nah, jadi yang akan kalian berikan sama orang lain itu adalah yang ini ya. Ya. Nah, sebagai contoh di sini yang saya masukkan adalah SMP Satap Ujung Baru. Ya, SMP Satap Ujung Baru, kemudian di belakangnya ada blogspot.com. Nah, pada saat kalian masukkan misalkan nama kalian dan dia muncul error di bawah, itu tandanya bahwa alamat website tersebut itu sudah ada. Jadi kalian harus ganti menjadi nama yang lainnya ya. Sampai namanya itu memang belum terdata di database-nya. Oke, lanjut. Jadi setelah diisi alamat webnya, kalian lanjut lagi, klik next. Nah, setelah itu kalian masukkan display name-nya, atau istilahnya kayak apa ya, hampir sama dengan judul tapi mungkin ini lebih ke pemiliknya ya, ke pemilik websitenya ya. Kalian masukkan saja di sini display name-nya, atau nama yang akan muncul mungkin ya di website kalian seperti apa ya. Bisa dimasukkan nama kalian sendiri. Nah, sebagai contoh di sini Pak Guru masukkan nama Pak Guru sendiri, Muhammad Akbar. Nah, setelah selesai kalian klik finish. Pada saat kalian klik finish, maka web yang sudah kalian daftarkan itu sudah terbuat. Nah, jadi kalau sudah selesai kalian klik finish, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, berarti web yang sudah kalian buat itu sudah ada ya, sudah bisa diakses, sudah bisa muncul ya, seperti itu. Nah, untuk alamat websitenya yang sudah kalian masukkan tadi ya, ini SMP Satap Ujung Baru. Nah, untuk melihat alamat webnya itu kalian bisa ketik manual langsung ya, alamat web yang tadi SMP Satap Ujung Baru.blogspot.com. Maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah alamat web yang sudah Pak Guru buat tadi. Oke, jadi itu ya. Nah, untuk cara memposting, karena yang kita akan bahas ini kan konten manajemen sistem. Nah, maksudnya konten manajemen sistem di mana kita akan membuat artikel atau kita akan membuat semacam kayak ringkasan seperti materi pembelajaran atau mungkin ringkasan tentang pembahasan yang akan kita bahas itu di website tersebut. Nah, atau mungkin pernah kalian buka di Google, misalkan kalian dikasih tugas sama Pak Gurunya atau Bu Gurunya, misalkan tahap metamorfosis. Pada saat kalian buka itu tahap metamorfosis, di situ kan di Google-nya ada banyak sekali pilihan.
pada saat kalian buka salah satu pilihan tersebut itu muncul materi, ya, muncul informasi tentang tahap-tahap dari proses metamorfosis. Nah, itu cara membuat yang seperti itu ya dengan menggunakan ini blogspot.com. Dan menggunakan blogspot.com kita bisa mengupload materi atau mengupload pelajaran apa yang akan kita mau ajarkan atau materi apa yang akan kita mau bagikan ke orang lain. Nah, di mana orang lain itu dapat bisa tahu bilang, oh seperti ini kita punya pola pikir, seperti ini kita punya pembahasan ya. Jadi di internet itu kita semuanya saling berbagi. Ada yang membuat materi, ada yang mencari materi, dan ada yang membacanya seperti itu. Nah, sekarang saya mau ngajak kepada kalian itu untuk membuat materi atau untuk memberikan apa yang kalian ketahui ke internet supaya orang yang ada di internet itu bisa mengetahui bahwa ini loh informasi yang ada sama saya. Kalian bisa baca, kalian bisa analisis, kalian bisa pelajari. Itu maksud dari content management system. Nah, sekarang untuk tahapan membuat memposting materi tersebut itu kalian tinggal klik yang ini new post. Pada saat kalian klik new post ya, nah selanjutnya itu akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, di sini untuk membuat artikelnya itu yang harus kalian ketahui pertama di sini yang kalian masukkan ya, judul konten atau judul artikelnya. Contohnya misalkan kita akan bahas tentang cara membuat kue onde-onde misalkan ya. Nah, di sini kalian masukkan cara membuat kue onde-onde. Kemudian di sini ada menu formatting. Nah, di sini kalian bisa mengatur besar tulisannya atau bisa mengatur tebal kiri kanannya. Nah, ini untuk mengatur model tulisannya atau istilahnya kayak pengeditan teksnya. Sama seperti kalau kalian ingin membuat materi di WPS. Jadi menu ini berguna untuk mengatur tulisan yang akan kalian posting. Kemudian untuk konten yang akan kalian posting itu dia masuknya di sini. Namanya adalah halaman untuk konten. Jadi kalian ketik di sini ya, pembahasan tentang cara membuat kue onde-onde lengkap dengan gambarnya. Kalau kalian mau masukkan gambar ya, keterangannya kalian masukkan. Nah, setelah selesai kalian memasukkan kontennya, kalian tinggal klik tombol publish ya, publish atau kirim. Nah, kalau kalian klik tombol publish ini, maka dia akan masuk ke sini. Jadi nanti di sini ada muncul suatu artikel yang sudah kalian posting, cara membuat onde-onde. Jadi pada saat nanti orang lain ini mencari di internet cara membuat onde-onde, maka yang akan muncul itu ya seperti ini. Kalian punya website dan orang lain itu bisa membaca informasi yang sudah kalian masukkan tentang cara membuat onde-onde tersebut. Oke. Jadi itu ya untuk pembahasan kita di pertemuan kelima ini. Jadi pertemuan kelima ini lebih ke prakteknya, cara membuat CMS atau cara membuat blogger lebih tepatnya. Nah, sekarang kita tugasnya itu kalian silahkan buat yang seperti ini ya, buat blog. Terserah kalian mau buat pakai blogger, mau pakai WordPress yang tadi di awal sini, tergantung dari kalian. Cuman kalau mau amannya ya pakai blogger ya. Mau pakai WordPress, mau pakai blogger, mau pakai Joomla, mau pakai Drupal, terserah. Tapi kalau saya sarankan pakai blogger saja supaya tidak terlalu susah, karena ini kan sudah ada cara-caranya. Kalau misalkan cara-cara ini kurang jelas, kalian bisa cari di YouTube, ada banyak cara-caranya. Yang penting alamat websitenya itu ada. Jadi tugasnya itu kalian silakan buat alamat website ya, seperti yang ini tadi. Nah, kemudian yang akan kalian kirim itu adalah alamat website kalian yang ini. Nah, misalkan ada yang sudah buat, kirim misalkan namanya asrul .blogspot.com. Nah, ini akan kalian kirim. Nanti setelah kalian kirim, nanti Pak Guru buka. Kalau memang betul itu alamat websitenya ada, berarti nanti saya nilai di situ alamat websitenya seperti apa ya. Jadi silakan dibuat blog. Atau lebih bagusnya jangan dulu ya kita, atau langsung saja postingannya. Jadi tugasnya itu ada 2 ya. Jadi silakan buat blog. Setelah kalian buat, kalian silakan posting seperti ini ya. Ya, silakan kalian posting satu pembahasan, satu informasi, terserah apa itu, tentang apa.
mau membahas tentang ini tentang itu, yang jelas satu, silakan tentukan judulnya, silakan masukkan kontennya seperti ini. Tentukan judul, masukkan konten di sini, kemudian silakan dipublish. Nanti pada saat Pak Guru buka, kalau memang kontennya sudah ada, nanti Pak Guru nilai seberapa bagus konten manajemen sistem yang akan kalian buat. Oke, mungkin itu saja ya pembahasan kita di pertemuan kelima ini. Untuk minggu depan itu kita tidak akan lanjut materi, karena minggu depan itu kita akan masuk ke ulangan harian kedua. Jadi persiapkan diri saja. Nah, untuk tugasnya ini tidak usah khawatir, nanti saya posting di WA. Oke, silakan. Itu saja mungkinnya yang bisa kita bahas di pertemuan kelima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.